Oke, jadi kalau kemarin kita udah ngebahas Nvidia RTX 4090 yang gede banget dan tebel banget ini. Sekarang kita akan ngebahas versi lebih murahnya. Dan ini dari brand yang sekarang masih merajai market di Indonesia. Dan perkenalkan, ini adalah Asus RTX 4080 OC Edition. Panjangan Asusnya, apa ini? Jujur aja saya belum pernah bahas yang Asus ROG Strix Gaming 4090 OC Edition. Tapi kalau saya lihat dari berbagai sumber secara desain, bahkan packagingnya aja sama ya. Padahal ini versi yang lebih murah dibandingkan RTX 4090. Tapi lebih murahnya juga masih lumayan sih ya harganya ya. Untuk yang 4090 harganya itu sekitar 37 juta rupiah. Sedangkan yang akan kita bahas ini 4080 OC Edition itu di sekitar 27 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sekarang langsung aja kita unboxing dulu untuk ROG Strix Gaming 4080 OC Edition ini. Packagingnya sih ini udah kelihatan mahal banget ya. Dan di sini ada beberapa fitur yang di selling point kan sama Asus. Jadi desainnya ini bagus ya. Desainnya ini dia pakai die cast frame dan kalau dari gambar ini ya dia terlihat wah gila sih, ini ROG banget gitu, gaming look banget. Terus dari sisi cooling, kipasnya sekarang juga udah di redesign sistem aksialnya yang katanya propellernya itu atau baling-balingnya itu bisa menambah airflow sekitar 23%. Terus juga ada teknologi vapor chamber yang katanya juga bisa bikin dia lebih adem, tapi nanti kita bahas. Terus dia juga ada power delivery, digital power control dengan sampai 15.000 caps dan ada softwarenya juga. Ada dua software ya, jadi ada GPU Twix dan juga Quantum Cloud. Apa itu nanti akan kita bahas. Kalau fitur-fitur ini sih, ini kalian bisa lihat di websitenya Nvidia juga sih ya. Jadi sama persis dengan Nvidia RTX 4080 versi Nvidia, bukan versi third party atau vendornya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bongkar. Di dalamnya ada box lagi. Boxnya ini juga hitam aja dengan warna hologram di bagian tulisan ROG Strix. Terus di sini ada tulisan ROG lagi. Ini box ya, ini box premium sih ya, karena memang harganya juga lumayan premium. Dan langsung aja kita buka. Set. Wah, kalau ini berat sih. Kalau misalkan saya angkat, coba nanti kita bandingkan dengan dimensinya 4090 lebih gede mana. Tapi kalau sekilas kayaknya sih mirip-mirip ya. Terus kita juga dapat beberapa buku panduan yang disimpan di envelope atau amplop kayak gini. Jadi ya karena harganya lumayan, kita dapat packagingnya itu packaging yang premium. Bahkan ini tulisannya nih ya, ini di emboss loh ini. Terus di sini ada welcome card kayak semacam kartu gitu, kayak kartu welcome card, dan ada beberapa buku panduan serta ada ya buku garansi lah di sini ya. Kita masukin dulu aja biar nggak rusak. Terus kita juga dapat standnya ya. Wah, standnya ini keren banget, diputarnya juga gampang. Terus di bagian bawahnya ini ada kayak semacam magnet dan bahan materialnya dia ini pakai aluminium ya. Jadi harusnya sih dengan VGA seberat itu seharusnya masih aman. Terus di bagian kirinya ini ada apa? Coba kita lihat. Bagian kirinya kosong, nggak ada apa-apa. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk VGA-nya dulu. Terus kita juga dapat kabel converter sama seperti di seri RTX 4090 kemarin. Wah, jadi ini tampilannya VGA seharga 27 juta rupiah. Ini lumayan tebel sih ya. Kayaknya, coba saya pinjam 4090 dong. Kayaknya lebih, atau sama aja ya. Kayaknya lebih berat ini deh, perasaan saya ya. Jadi ini dalam 4090 kalau secara ketebalan sama ya, tapi kayaknya punyanya Asus ini dia lebih panjang ya. Tuh. 4080-nya malah lebih panjang. Ini dibandingkan dengan brand lain ya. Nah, ini lebih panjang berarti seharusnya kalau lebih panjang ruang untuk airflow itu lebih banyak karena lebih gede. Kalau secara desain dia ini masih mirip ya dengan versi RTX 4090 yang harga 37 juta. Bahkan di bagian belakangnya kalau saya lihat di berbagai sumber juga 4090 itu kayak gini. Jadi bagian belakangnya ini nggak ada sama sekali RGB-nya. RGB-nya itu hanya ada di bagian sini yang nanti akan kita coba. Dan backplate-nya kalau kalian lihat, wah kenapa dia lebih mahal dibandingkan brand lain, kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Dia itu dibikin bener-bener walaupun ini mungkin nggak bakalan sering kita lihat karena dia ditanam di CPU, apalagi ini kan bagian bawahnya ya. Tapi Asus tetap niat gitu, bagian backplate-nya ini dikasih kayak semacam mata logonya ROG di sini dengan ini besi loh ya. Gila sih, desainnya ini keren. Walaupun ini bagian yang nggak terlihat, tapi Asus tetap bikinnya niat. Di sini kalau kita perhatikan ada tulisannya performance mode dan juga quiet mode. Ini jadi kayak semacam tombol shortcut. Nah ini kan ada kayak semacam saklarnya, kelihatan gak nih?
Jadi ada saklarnya di sini. Kalau misalkan kita geser ke kanan itu performance code, ke kiri itu quiet mode. Dan di bagian, wah backplate-nya keren banget sih ya. Terus ini ada soketnya, kita coba lepas dulu untuk pinnya. Di bagian belakang standar, oh nggak standar sih ya. Biasanya itu ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI aja. Tapi Asus ini dia ada 2 port HDMI ya. 2 dan 3 DisplayPort. Biasanya itu cuma 1 port HDMI dan 3 port DisplayPort. Ini intermezzo sedikit ya. Di sini ada kayak semacam titik koordinat. Kalau yang Asus Space Edition yang pernah kita bahas laptop itu, koordinatnya mengarah ke headquarternya Asus yang ada di Taiwan. Tapi kalau ini saya belum cek, jadi coba mungkin kalian bisa cek dulu kira-kira ini koordinat yang mana. Silahkan tulis di kolom komentar. Di bagian sini kalau kita lihat, wah heatsinknya ini gede banget ya. Dan di bagian samping sininya, wah sesuai dengan klaimnya websitenya Asus ya. Jadi sekarang itu dibandingkan dengan 3080 yang ROG Strix Gaming, sekarang heatsinknya masif banget. Kalau kita lihat gede banget, bahkan dengan 4090 tadi dia juga lebih panjang, heatsinknya lebih banyak, lebih masif. Tapi tetap dikasih kayak semacam detail-detail seperti ini tuh, Republic of Gamers. Dan ini di emboss loh ya. Kalau ini kayak cuman sekedar sablon atau stiker, tapi kalau yang ini di emboss loh. Dan ini ada akriliknya, jadi seharusnya dia ikutan nyala juga nanti. Dan di bagian sini juga ada vapor chambernya. Yang ini kalau saya baca-baca sih ini udah dipatenkan teknologinya sama Asus. Jadi ini memang vapor chamber yang dibikin sendiri sama Asus teknologinya, makanya dipatenkan. Dan untuk bilah kipasnya, ini yang namanya Asus tadi bilang dengan axial redesign teknologi yang katanya bisa menambah airflow sekitar 23%. Dan dari semua sistem coolingnya ini termasuk bilah kipas, terus heatsink, terus juga ada vapor chambernya tadi dinamakan Asus, ada tagline-nya sendiri. Jadi tagline-nya saya suka sih ya. Asus itu paling pintar bikin gimmick-gimmick kata marketing. Jadi flow to victory kalau saya baca di websitenya. Tapi apakah benar seperti itu, sedingin itu, nanti kita tes. Terus di bagian sebelah sini itu juga masih ada tulisan detail-detail Republic of Gamers seperti ini dan dibikin ala kayak semacam, ini terlihat gaming look banget sih ya. Cuman kalau anak mobil sekali lihat ini pasti ngiranya kayak semacam AC yang ada di mobil ya. Terus di sini ada kayak semacam soket. Ini bukan soket untuk ke PSU ya, perlu diingat. Ini bukan soket ke PSU, tapi ini soket untuk kalian nambah cooling sendiri. Jadi ini dinamakan Asus dengan Fan Connect 2. Yang gunanya Fan Connect 2 ini buat ngubungin fan dari sasis PC kita ke VGA-nya ini biar makin dingin. Jadi nanti kipas dari casing PC kita akan bisa bantu pendinginannya. Jadi buat kalian yang mau nambahin cooling tinggal konekin aja atau colokin ke slot Fan Connect 2 ini. Bagian sini heatsink juga, di sini ada konektor pinnya di bagian udah ya. Jadi sekarang langsung, gila berat banget. Ada timbangan nggak ya? Berapa kilo ya? Wah, intinya berat banget sih ya. Dan sekarang langsung aja kita coba pasang ke bagian sini. Sebenarnya VGA ini kemarin udah kita pasang untuk benchmark dan kendalanya adalah di bagian stand ini ya. Jadi standnya ini adalah panjang dia yang paling pendek. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika saya taruh di sini dengan paling pendeknya ini nggak nyampe. Jadi soket VGA-nya kan ada di sini nih. Terus nambah di sini, ini paling pendeknya aja dia terlalu panjang gitu. Jadi sebenarnya dia bisa dipanjangin lagi seperti ini, bisa kita atur sampai segini. Cuman untuk dipakein di casing saya ini yang pakai Corsair ini, itu dia terlalu pendek. Jadi kemarin kita tesnya juga nggak pakai ini ya, nggak pakai standnya, tapi aman ya saya. Aman ya, untuk sementara waktu aman ya. Kalau untuk tes benchmark aja aman, tapi lebih baik karena VGA-nya ini seberat ini akan lebih baik lagi kalau ada standnya sih sebenarnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini kalau terpasang ya, gila sih. Ini memang ROG kalau bikin desain menurut saya selalu bagus. Kalian lihat sendiri desainnya itu bagus banget, apalagi yang bagian sini ya. Saya suka banget RGB-nya itu nggak terlalu lebay gitu, cuma di bagian pojok aja seperti ini. Terus bagian Republic of Gamer-nya ini juga nyala. Nah ini ya yang saya bilang tadi kalau misalkan kita pakai stand-nya, tuh kira-kira segini nih. Jadi nggak cukup, tapi tenang aja stand-nya ini kalau misalkan nggak kalian pakai, ini ada keren sih ini ya. Jadi kalau misalkan kurang panjang kan bisa dipanjangin sampai segini nih. Nah misal nggak kepake kayak stand ini, dia bisa dijadikan sebagai obeng juga. Nah kayak gini, kita tinggal cut aja dia atau tinggal kunci aja dia pakai ROG bautnya ini. Wah keren nggak ya? Wah ini BTW saya dipinjemin sama Asus, nanti kembaliin VGA-nya doang aja, obengnya bagus, gak usah kita kembaliin kayaknya. Kayaknya juga nggak bakalan dicek ya kayaknya. Oke, jadi ini drivernya udah kita download yang paling baru ya dari Nvidia GeForce-nya. Jadi ada Game Ready dan juga Studio Driver karena ini VGA Gaming. Jadi saya downloadnya yang Game Ready Driver versi paling akhirnya itu di 526.98. Dan untuk spesifikasinya emang beda ya dengan RTX 4080 yang versi Nvidia. Kalau versi Nvidia itu base clock-nya atau default clock-nya itu ada di
2,2 GHz, untuk boost clocknya ada di 2,5 GHz. Nah, kalau untuk si Asus ini ketika saya cek di websitenya, untuk defaultnya, base clocknya itu di 2,5 GHz. Untuk kalau misalkan pakai OC editionnya bisa di OC itu di 2535 MHz. Jadi selisihnya cuma sedikit sih. Yang menarik kalau misalkan kita cek di sini di GPU Z ini, untuk default clocknya itu ada di 2205 MHz, tapi boostnya ini lebih kenceng dari apa yang diklaim sama Asus ya. Ini belum saya tweak, benar-benar out of the box. GPU tweaknya belum saya setting apapun dan hasilnya boostnya itu bisa sampai di 2625 MHz. Memorinya ada di 1400 MHz. Terus shadernya sekarang ada di 9728, 26 bit tetap, memori tabnya GDDR6X. Kenapa boost clocknya ini bisa lebih kenceng dari versi Nvidia? Selisihnya itu berarti sekitar 125 MHz, karena memang ya kalau kita lihat coolingnya Asus ini jelas lebih bagus dibandingkan versi Nvidia. Karena kalau misalkan Asus bikin lebih jelek dari Nvidia, ya orang bakalan nggak mau beli lah ya, mending beli versi Nvidia kalau gitu. Nah biasanya third party atau pihak ketiga itu pasti bikin yang versi lebih tingginya ketimbang yang originalnya Nvidia. Kayak gitu. Jadi sekarang speed clocknya, boost clocknya 2625 MHz ya. Gila-gila. Dan kalau misalkan kita bandingkan dia dengan RTX 3080, jelas beda ya. Arsitekturnya aja udah beda. Kalau yang versi sekarang arsitekturnya itu namanya, kodenya ya AD103. AD itu singkatan dari Ada Lovelace. Jadi arsitekturnya namanya Ada Lovelace. Terus untuk fabrikasinya sekarang juga udah 4 nanometer. Kalau yang RTX 3080 itu 8 nanometer. Karena fabrikasinya lebih kecil, jadi sekarang transistornya dia lebih banyak ya. 45 miliar untuk transistornya. Di RTX 3080 itu di sekitar 25 billion atau 25 miliar. Dan karena fabrikasinya yang 4 nanometer ini, untuk TGP-nya sekarang dia lebih rendah. Jadi TGB-nya itu ada di 320 watt, sedangkan 3080 itu di 350 watt. Selisih 30 watt tapi kita dapat performa yang lebih kencang dibandingkan 3080. Kalau untuk recommended PSU-nya sama juga, versi Nvidia itu 750 watt, dan ROG Strix Gaming ini di websitenya saya baca juga recommended PSU-nya itu minimal 750 watt. Dan jelas yang berbeda adalah form factor-nya ya. Form factor 3080 itu dual slot. Kalau ini kalau kalian lihat tebel, jadi dia triple slot 3.5. Terus jelas untuk teknologinya juga udah beda. Sekarang RT Core-nya itu generasi ketiga, Tensor Core-nya generasi keempat. Dan sisanya kalian bisa lihat di tabel berikut ini, atau lebih lengkapnya kalian bisa langsung baca di websitenya Nvidia dan juga websitenya Asus. Karena kalau saya bacakan di sini akan panjang banget ya. Sekarang langsung aja kita tes, karena tadi sempat kita tes juga untuk gaming dan juga beberapa rendering. Jadi ini adalah tes dari Yanza yang kemarin udah kita tes. Jadi untuk time span-nya dia dapat skor itu 27.591. Ini di average FPS-nya 200 lebih ya. Terus di fire strike-nya dia dapat skor yang juga kenceng ya dibandingkan 3080. Kalau kalian lihat fire strike-nya aja 51.265. Dan yang menarik dengan skor sekenceng itu tadi, dan juga klaim Asus dengan vapor chamber, terus juga dengan heatsink yang lebih gede, airflow yang katanya aksialnya di redesign, memang terbukti sih ya. Karena kalau kita lihat time space stress test-nya aja di sini skornya dia hampir sempurna ya. Skornya itu ada di 99,5%. Terus juga kita tes dia di software Adobe Premiere Pro dan juga template yang biasanya kita pakai. Ini template-nya Mas Anjas ya, makanya ada mukanya Mas Anjas di sini. Dan hasilnya dia mampu merender export ke 4K, bukan Full HD, itu hanya dalam waktu 46 detik aja. Sekarang lanjut kita tes untuk gaming ya. Ini saya udah ada Excel-nya, udah ada datanya ini dari Yanza, dan kalau kita lihat di sini ini gamenya kita coba game AAA semua sih. Jadi Assassin's Valhalla kita coba di resolusi Full HD dulu ya. Jadi resolusi Full HD dengan grafik mentok rata kanan. Grafiknya ada di ultra high, dan kalau kalian lihat average FPS-nya tumpah-tumpah sih ya. Kalau settingannya Full HD dia ada di kisaran 225 FPS, dan maksimumnya bisa tembus di 335 FPS. Untuk minimumnya dia drop banget itu bisa sampai di 200 FPS. Jadi dropnya pun masih sangat enak untuk dimainkan. Tapi gimana kalau misalkan kita tarik lagi resolusinya menjadi 4K? Hasilnya juga nggak ada masalah sama sekali. Di resolusi 4K dengan grafik yang juga rata kanan sama, untuk average FPS dia turun tapi masih sangat-sangat playable untuk dimainkan. Dengan average FPS-nya itu ada di 155 FPS, maksimumnya 195 FPS, dan untuk minimalnya itu juga masih oke banget di 130 FPS. Sekarang kita lanjut di game lain, Watch Dogs Legion dengan resolusi Full HD, grafiknya ini mentok rata kanan semua, ultra, dan untuk average FPS nggak segede Valhalla tadi sih ya. Di Watch Dogs Legion ini dengan average FPS-nya 112, maksimumnya 135, minimalnya itu di 94. Jadi dropnya pun juga masih enak untuk dimainkan.
Nah, kalau misalkan kita geser ke 4K, penurunannya nggak sedrop di Valhalla tadi. Dengan FPS-nya di 4K ini 110, maksimumnya 150, dan untuk minimumnya juga mirip-mirip dengan resolusi Full HD tadi, ada di 90 FPS. Untuk game lainnya, karena datanya ini lumayan banyak, jadi kita bikin chart aja yang bisa kalian lihat langsung di tabel berikut ini. Tadi kan kalau di Time Spy stress test dia lolos dengan skor 99,9% ya, 99,5 lah, hampir 100%. Gimana kalau kita gunakan untuk main game? Ini kita coba main game Valhalla 4K. Kalau kita lihat GPU temperaturnya, gila gak ya? GPU temperaturnya itu di bawah 60 derajat Celcius ya. Jadi dia stabilnya itu di 55 derajat Celcius. Terus untuk GPU powernya padahal udah di 250 watt. Dia full loadnya itu di 250 watt. Habis itu frame rate-nya 200 fps, jadi dengan suhu temperatur di bawah 60 derajat Celcius, jadi bukan gimmick sih ya. Apa yang dikatakan Asus dengan massive heatsink tadi dan juga vapor chamber-nya. Cuman saya penasaran dari game lain apakah sama juga. Tadi game paling panas coba di Watch Dogs ya, Watch Dogs 4K. Kita coba lihat di Watch Dogs 4K ini juga mirip-mirip dengan Assassin's Valhalla. Kalau kita lihat temperaturnya ada di 55 derajat Celcius, clock-nya tembus 2800 MHz ya untuk GPU clock-nya. Tapi coolingnya masih tetap di 55 derajat Celcius. Powernya sekarang 260 watt. Powernya tadi TGP-nya maksimum ada di 320 watt, jadi seharusnya masih bisa naik lagi. Dan kita coba lihat ketika kita blender itu deh, biasanya blender GPU itu yang paling lumayan berat ya. Nah, blender GPU juga masih di 56 derajat Celcius. Masih aman-aman aja di blender GPU. Terus Firestrike, kita coba Firestrike 55 derajat Celcius juga. Lah, masa nggak ada yang lebih dari 80 ya? Coba kita lihat. Premiere Pro juga 55 derajat Celcius. Terus apa game yang berat? Cyberpunk deh. Cyberpunk ini, Cyberpunk malah lebih dingin ya. Dia sekali aja ngeload di 50 derajat Celcius. Terus dia stabilnya di 45 derajat Celcius. Gila sih ya, ini dingin banget sih ya. Apalagi yang paling berat ya? Kayaknya Assassin Red Dead Redemption deh. Ya, ini ringan juga. Dan kalau kalian punya 4080 Asus ROG terus ternyata kok beda dengan data tes bench kita, ya karena mungkin komponen yang dipakai itu beda. Jadi ini adalah komponen yang kita rakit di versi Intel Core i7 Raptor Lake dulu. Jadi komponennya Intel Core i7, RAM-nya pakai Corsair DDR5, coolingnya kita juga pakai Corsair, terus casingnya juga pakai Corsair. Untuk mobilnya kita pakai MSI Carbon Wi-Fi. Jadi kalau misalkan berbeda-beda ya itu bisa tergantung komponennya juga. Dan disclaimer dulu, itu tadi adalah performanya ketika out of the box. Ya, nggak saya tuning apapun, jadi itu adalah performa out of the box dengan komponen yang saya punya ini. Dan Asus itu punya dua software seperti yang saya bilang tadi. Jadi ada Quantum Cloud. Tapi kalau untuk software tuningnya namanya adalah GPU Tweak. Sekarang GPU Tweak-nya udah versi ketiga. Nah di sini kalian bisa OC, kalian bisa atur RPM-nya juga, kalian bisa atur-atur lagi. Kalau kalian pengen mendapatkan performa yang lebih optimal dibandingkan performa out of the box yang kita tes tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ROG Strix Gaming 4080 OC Edition kali ini. Kesimpulannya sih, ya memang harus diakui dia harganya lebih mahal dibandingkan dengan brand lain. Tapi kalau kita lihat performanya tadi dan sistem coolingnya tadi yang di bawah 60 derajat Celcius itu gila sih ya. Karena untuk versi 4000 series RTX Edition yang saya coba, biasanya itu masih di atas 80 derajat Celcius gitu. Tapi ini bisa di bawah 60 derajat Celcius. Cuman ya harus dibayar dengan harga yang lumayan mahal dibandingkan dengan brand lain. Tapi kalau kalian pencinta Asus, terus kalian juga pencinta performa, nggak suka yang namanya throttling, ini sih ya harganya mahal tapi worth it sih ya. Karena dari segi desain pun kalau kalian lihat tuh, kayak kalau kita lihat di sini kelihatan yang hal paling mahal adalah langsung VGA-nya gitu ya. Karena dia paling highlight gitu, paling menonjol dibandingkan komponen lain. Dan yang saya suka tadi adalah speed-nya ya, speed clock-nya itu bisa di 2800-2900 MHz. Padahal itu performa out of the box. Belum kita tuning sama sekali loh itu padahal ya. Jadi kalau kalian tuning bisa 3, GHz sekian lah. Tapi kayaknya juga nggak bakalan ngaruh-ngaruh banget kalau cuma 100 MHz. Tapi sekali lagi untuk performa out of the box speednya segitu, ini kenceng banget sih, gila sih ya. Kekurangannya cuma satu memang, kekurangannya adalah harganya yang mahal dibandingkan dengan brand lain. Tapi sekali lagi kalau kita dapat performanya kayak gini, temperaturnya kayak gini, saya sih oke-oke aja. Dan kekurangan lain adalah kalau pakai casing saya ini stand-nya itu nggak bisa masuk. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, bisa jadi obeng. Tapi kalau kalian tanya apakah ini aman, sejauh ini sih aman ya. Nih, saya gunjang-gunjang kayak gini dia aman. Tapi akan lebih aman lagi kalau misalkan kita taruh jagrak atau stand-nya di sini sih. Mungkin akan saya belikan pihak ketiga untuk stand-nya, jadi biar dia lebih aman.
Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika STBD and see you on the next video. Bye-bye.